Insya Allah di dalam sebuah kajian tauhid, tasawuf, kita mengenal dengan bahasa kauliyah. Kita akan coba mempelajari apa kodrat yang ada di dalam kalimat subhanallah. Karena kalam subhanallah menuntut sebuah wujud di dalamnya yang bakal bisa mensucikan dan tempat kesucian Allah berwujud, sehingga diwajibkan kepada setiap umat, wabil khusus umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka tolabul ilmi lebih utamanya, dalam belajar menuntut ilmu, apalagi kita dalam menjalankan amaliyah dan ibadah, sangat dituntut kebenaran dan kesuciannya. Membersihkan dari sifat-sifat hadas daripada diri, membersihkan dari segalian sifat amal buruk yang ada dalam diri. Tentunya kita harus mengenal lebih dalam lagi apa hakikat di balik kalam subhanallah. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Kalau kita lihat dari sisi hijahiyah, di situ terdapat saud matsani, yaitu huruf-huruf yang sangat hayat. Huruf-huruf hidup, huruf-huruf batin, huruf yang lengkap, huruf aras, huruf zat, nur di kalam subhanallah. Sin menandakan nas nur, ba menandakan bara' atau batin atau memisahkan. Sementara ha adalah arasnya Allah, sementara adalah zatnya Allah. Jadi kita dapat mengambil sebuah kesimpulan dari kalimat saud matsani ini, bahwasanya menjaga kesucian Allah dengan batin yang diselimuti oleh nur dan zatnya Allah. Inilah yang paling utama kita harus paham dulu. Bagaimana kita melebur kalamnya tersebut menjadi suatu munajat. Lebur ayat kepada kauliyah, lebur kauliyah menjadi munajat. Lebur munajat menjadi ma'rifat. Bagaimana cara kita mendapatkan arasnya ayat tersebut yang dikatakan subhanallazi wa subhanallah. Sucikanlah aku dalam kalimat subhanallah. Jagalah kesucian aku dalam kalimat subhanallah. Itu kalimat tasdik yang sangat mengandung banyak makna daripada ayat tersebut. Tapi di dalam kodrat daripada ayat, kalau memang kita sudah mampu melebur daripada kauliyahnya, melebur daripada ayat menjadi kauliyah. Kauliyah itu adalah kodratnya. Kalau kita sudah lebur ayat menjadi kodrat, dan kodrat ini ada beberapa macam di dalam ayat tersebut sesuai huruf hijaiyahnya. Ada kodrat nur, ada kodrat batin, ada kodrat zat dan arasnya Allah. Jadi dengan kekuatan Allah, saripati daripada zatnya Allah disebut dengan subah. Ini adalah suatu yang dikatakan dengan air subhana Allah. Kalau memang subhana Allah itu mensucikan dan menjaga kesucian Allah melalui kodrat-kodratnya, maka kita harus bisa melebur ayat tersebut di dalam kolbi kita. Kita masukkan nur ayat yang maujud nur kasiyah,
Nur kasiyah ini setelah lebur ayat menjadi kauliyah berwujud nur. Dan kauliyah diucapkan dengan munajat tanpa ada gerakan. Dan munajat disampaikan dengan ma'rifat memandang daripada kodrat saripati zatnya Allah. Yang menjadi Nur Muhammad yang akan membakar hadas di semawujud pada diri. Dengan kodrat batin yang dimiliki, maka semua mawujud pada diri ini apabila nur kasiyah daripada ayat ini telah wujud pada diri kita dalam membawakan amaliyah dan ibadahnya, leburnya ayat menjadi kauliyah, nur jadi, zat pun berdiri, batin mawujud, sirnalah yang batil. Inilah cara kerja daripada ayat subhanallah. Tentunya kita menguasai dengan sekalian hak dan pandangan. Bagaimana kita bisa memandang kodrat tersebut, melebur ayat subhanallah dengan menjadikan sebuah kodrat. Tentunya kita kuasai daripada tajalli ma'rifatnya. Kita kuasai bagaimana cara bertajalli dalam ma'rifat, melebur ayat menjadi kauliyah. Lebur ayat jadi kauliyah itulah wujud nur. Di dalam nur ada wujud zat dan dalam zat ada wujud batin. Inilah yang akan dipersembahkan menjadi suatu kodrat dalam mensucikan zatnya Allah. Sucikan zatku, kata Allah. Sucikan zat dan sifatku. Subhana Allah. Maka dalam pekerjaan ini kita wajib mengetahui adab-adabnya. Kalau kita sudah mencapai tingkat peleburan ayat, maka diwajibkan mengerjakan secara takarub. Kita wajib melakukannya dengan takarub, yaitu dengan duduk uzlah atau dikatakan duduk bersila. Kalau kita sudah duduk bersila, maka kita menarik air subah, menghancurkan atau melebur ayat menjadi kauliyah. Kauliyah lebur menjadi munajat, munajat lebur jadi ma'rifat. Disinilah kita menggunakan yaitu kodrat-kodrat semestinya. Bagaimana melebur ayat tadi sehingga berdirilah zat Allah dengan limpahan nurnya, membakar seluruh hadas yang ada di seluruh persendian. Seluruh persendian tubuh yang selalu ditempati oleh setan. Maka kita wajib membakar daripada hadas tersebut segala hadas-hadas kebatilan dengan melebur ayat subhanallah. Lebur kalam subhanallah menjadi suatu munajatullah dan dilaksanakan melalui ma'rifatullah. Sehingga meliputi sekalian alam, menghancurkan dan melebur sekalian yang batil. Inilah kodrat daripada subhanallah yang berasal dari saripatinya zat Allah dan Nur Muhammad. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, keseriusan, kesungguh-sungguhan di dalam menjalankan takharub daripada ayat subhanallah. Melebur ayat subhanallah ke dalam kolbi, bangkit zat dan zat melahirkan nur, dan nur inilah yang bakal membakar hadas. Ini kalau kita laksanakan dengan kodratnya iradat, yaitu dengan kodratnya ilmu. Dimanapun kita berada, kita bisa membersihkan kolbi kita dengan makom iradatullah, dengan makom kodratullah.
Tapi kalau kita bersihkan dengan adab ibadah, kita membutuhkan tempat dan waktu. Tapi di lain sisi, secara kodrat dan ilmu, dimanapun kita berada, ayat bisa lebur tanpa ada hambatan, lebur menjadi kauliyah. Kauliyah itu adalah wujud nur yang dilapisi zat yang dikodarkan oleh batin. Inilah saripatinya izzatullah. Nah, setelah dia sampai lebur dalam kolbi dengan tekanan subhanallah, maka seluruh hadas yang ada di persendian, apapun yang ada, yang hambatan yang ada dalam skala batin dalam diri kita, itu akan dibinasakan oleh kodrat-kodrat yang hak tersebut. Maka daripada itu, para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kesucian daripada kolbi kita. Taharatu fi qalbi wa ala rohani wa fil jazadin. Sesungguhnya mensucikan hati itu adalah memperlihatkan daripada jasmani dan rohanimu. InsyaAllah, para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah paham bagaimana cara mentadabur diri dengan kita melebur ayat subhanallah pada kauliyah, kauliyah lebur menjadi munajat, munajat lebur menjadi ma'rifat, maka satu daripada sisi kodrat suci sudah kita dapati. Memang nanti kita akan merasakan beberapa hal, kecapean, pegal, persendian, rasanya sakit. Ini adalah gejolak dari pembakaran hadas. Dan sangat banyak gejolak-gejolak yang sangat banyak yang bisa mendatangkan suatu kodrat pada diri kita. Asal kita bisa cepat menyampaikan kepada ahlul baitnya, kepada guru kita, apa yang kita alami dalam bertaharuh. Taharuh diadakan jam 23.45. 23 itu adalah 5 artinya tauhid berhubungan. 45 itu adalah dinamakan daripada domah, yaitu 9 pada sifat derajatnya. Ini adalah sifat yang tidak bisa ditentang. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. InsyaAllah, dengan kita meningkatkan peleburan kodrat ayat daripada subhanallah, InsyaAllah dilakukan sering-sering, karena tidak ada batasan waktu dalam melakukan secara kodrat ilmu. Mau kita lakukan jam berapa saja boleh, tidak ada masalah. Yang penting kita menguasai daripada marifat kodrat yang harus kita saksikan. Begitu para jemaah. Laksanakan kodrat daripada subhanallah ini dan dijaga terus menerus. Tidak ada pernah kita mengasih renggang waktu terhadap zikir subhanallah. Karena itulah satu-satunya persyaratan mutlak bagi diri Allah. Apabila tingkat hadas di diri kita banyak, maka peluang untuk bermusyahadah dan bermukasyafah dengan Allah itu sangat kecil. InsyaAllah, dengan kita belajar cara memahami bagaimana melebur ayat pada kolbi tersebut, mudah-mudahan menjadi suatu berkah yang luar biasa. Menjadi suatu syafaat bagi diri kita, menjadi suatu kodrat bagi diri kita, agar kita benar-benar mendapatkan wahyu Allah dengan sepenuhnya. Baik para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, InsyaAllah dengan kita berbagi dalam
wawasan dan ilmu tentang kodrat di balik ayat subhanallah, maka kita sudah paham bahwasanya batin Allah yang ada pada zat itu dinamakan Saripati Nurullah Nur Muhammad. Itulah pembakar daripada hadas. InsyaAllah dengan kita merapikan dan membuang kodrat itu pada diri kita, mana mungkin ada kejahatan dari luar bisa masuk ke dalam diri manusia kalau tidak ada bibitnya dalam diri manusia itu. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, InsyaAllah dalam tayangan ini bisa diambil manfaatnya, berbagi wawasan. Karena apabila ini sudah terjadi dalam kemakburan, pernah kita dengar dan sering kita alami, orang dalam memuji seseorang dengan ayat subhanallah. Kalau semuanya dimulai dengan subhanallah, maka akan diakhiri dengan subhanallah, yaitu pujian-pujian yang dilakukan oleh umat karena Allah memberikan suatu perubahan di diri seseorang dengan kekuatan subhanallah. Karena seseorang itu mengamali subhanallah sehingga mendapatkan perubahan dari kodrat subhanallah, maka subhanallah ini akan menjadi kalam pujian bagi umat kepada sesuatu yang ada perubahan di diri kita. Subhanallah. Mudah-mudahan